selamat Idul Fitri untuk yang merayakan dan juga mohon maaf lahir dan batin. Tadi kami menyampaikan Bapak Presiden yang pertama mengenai bahwa Kementerian Kesehatan berterima kasih partisipasi rakyat bahwa kasus konfirmasi COVID-19 sudah menurun. Dan kami sekarang ada di fase monitoring dengan waspada, dengan hati-hati. Satu hal yang kami lakukan monitoring adalah varian baru yang ada di dunia. Karena kami mengamati bahwa lonjakan kasus itu terjadi kalau ada varian baru. Beberapa negara yang kasusnya naik seperti Taiwan dan Amerika itu disebabkan oleh varian Omicron BA2 yang juga sudah banyak di Indonesia. Di negara-negara lain seperti Inggris, India itu juga varian BA2-nya sudah dominan, tapi kasusnya tidak menaik secara pesat jadi sama seperti di Indonesia. Kami mengamati ada satu negara Afrika Selatan yang ada kenaikan sedikit dan itu disebabkan adanya varian baru BA4 dan BA5. Tapi karena memang kenaikannya masih sedikit dan jumlahnya juga belum banyak, kita terus melakukan monitoring bersama dengan WHO mengenai varian-varian baru ini. Hal kedua yang kami sampaikan, kami juga melakukan monitoring mengenai kenaikan kasus pasca Lebaran. Ya, berdasarkan monitoring sebelumnya yang kita lakukan setiap pasca liburan besar seperti Lebaran tahun lalu dan liburan Natal dan Tahun Baru yang lalu, kenaikan akan mulai terjadi di hari ke-27 sampai hari ke-34 sesudah hari rayanya. Nah, sekarang kita sudah 7 hari sesudah hari raya, jadi kami mengusulkan kepada Bapak Presiden kalau kita tunggu dulu sekitar 20 sampai 25 hari ke depan untuk melihat apakah ada pola kenaikan yang sama seperti liburan Lebaran dan liburan Natal dan Tahun Baru sebelumnya. Itu yang kami sampaikan ke beliau. Kemudian hal ketiga yang kami sampaikan ke rapat kabinet paripurna juga mengenai vaksinasi. Jadi minggu lalu kita sudah menembus angka 400 juta dosis vaksinasi. Ya, tepatnya sudah ada 406 juta dosis vaksinasi yang diberikan ke 199.400.000 masyarakat Indonesia. Jadi kalau dulu pertama kali di awal vaksinasi 13 Januari tahun lalu disampaikan oleh satu majalah terkemuka internasional, Indonesia butuh 10 tahun. Sekarang dalam waktu 16 bulan kita sudah berhasil menyuntikkan 406 juta dosis vaksin ke seluruh masyarakat Indonesia. Hal keempat yang kami sampaikan juga update sedikit mengenai adanya berita hepatitis yang akut yang terjadi di Eropa. WHO menyampaikan adanya outbreak hepatitis akut ini tanggal 23 April ya di Eropa. Kemudian tanggal 27 April, jadi 4 hari sesudah WHO menyampaikan adanya outbreak di Eropa ini, Indonesia menemukan 3 kasus di Jakarta, dan tanggal 27 April itu kita sudah langsung mengeluarkan surat edaran agar semua rumah sakit dan dinas kesehatan melakukan surveillance monitoring terhadap kasus ini. 30 April Singapura mengumumkan kasus yang pertama dan sampai sekarang kondisinya di Indonesia ada 15 kasus. Ya. Di dunia yang paling besar ada di Inggris 115 kasus, kemudian di Italia, Spanyol, dan juga di Amerika Serikat. Kami sendiri sudah melakukan koordinasi dan diskusi dengan teman-teman dari CDC Amerika dan juga dengan CDC-nya Inggris sehari sesudah Lebaran, dan kami sudah mendapatkan banyak informasi dari mereka. Memang kesimpulannya belum bisa dipastikan virus apa yang 100% menyebabkan adanya penyakit hepatitis akut ini. Ya. Sekarang penelitian sedang dilakukan bersama-sama oleh Indonesia bekerja sama dengan WHO dan juga kita bekerja sama dengan Amerika dan Inggris untuk bisa mendeteksi secara cepat penyebab penyakit ini apa. Ya, kemungkinan besar adalah adenovirus strain 41, tapi ada juga banyak kasus yang tidak ada adenovirus strain 41 ini. Jadi kita masih melakukan penelitian bersama-sama dengan Inggris dan Amerika untuk memastikan penyebabnya apa. Apa yang perlu dilakukan masyarakat?
Yang pertama adalah virus ini menularnya lewat asupan makanan yang lewat mulut. Jadi kalau bisa rajin cuci tangan saja supaya kita pastikan yang masuk ke anak-anak kita, kan ini menyerang banyak di bawah 16 tahun, lebih banyak lagi di bawah 5 tahun, itu bersih ya. Dan yang kedua, ciri-cirinya seperti apa? Biasanya kalau dia buang air besar dan kemudian mulai ada demam, nah itu dicek SGPT, SGOT-nya. Kalau sudah di atas 100, lebih baik di refer ke fasilitas kesehatan terdekat ya. Karena SGPT, SGOT normalnya di level 30-an. Kalau udah naik agak tinggi, sebaiknya di refer ke fasilitas kesehatan terdekat. Yang terakhir kami ingin menyampaikan juga mengenai penyakit mulut dan kuku yang tadi disampaikan oleh Pak Menko Erlangga. Kami sudah diskusi dengan Badan Kesehatan Dunia WHO dan Badan Kesehatan Hewan Dunia OIE bahwa penyakit mulut dan kuku ini memang domainnya ada di hewan. Jadi hampir tidak ada yang loncat ke manusia. Seperti virus SARS-CoV-2 itu loncat dari kelelawar ke manusia. Flu babi itu loncat dari babi ke manusia. Flu burung loncat dari burung ke manusia virusnya. Nah, khusus untuk mulut dan kuku, virus ini memang adanya hanya di hewan yang berkuku dua. Jadi sangat jarang yang meloncat ke manusia, jadi tidak perlu khawatir dari sisi kesehatan manusianya. Memang ini merupakan penyakit yang sangat menular di kesehatan hewan, tapi sekali lagi untuk kesehatan manusia sangat jarang dia meloncatnya. Di manusia ada yang namanya penyakit kaki, mulut, ya, dan tangan ya, hand, foot, mouth disease. Tapi ini berbeda dengan penyakit kuku dan mulut yang ada di hewan. Penyakit ini menyerang anak-anak dan ininya sangat ringan sebenarnya. Jadi 5 hal itu yang ingin kami sampaikan. Sekali lagi, selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin, dan kita terus berdoa mudah-mudahan varian baru ini tidak keluar sehingga kita bisa hidup sehat dan normal, pindah dari pandemi ke endemi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Luhut, boleh nanya dikit Pak? Pak Luhut, mungkin dapat dipertegas Pak, kalau berarti Jawa Bali dapat dipertegas sekali lagi, berarti Jawa Bali statusnya saat ini apa Pak? Maksudnya masih PPKM atau tidak? Kemudian kalau secara Jawa Bali saat ini statusnya bisa dipertegas masih PPKM atau tidak seperti masih ya? Belum ada perubahan, kita hanya mengatakan tambah membaik, tapi kita tetap masih hati-hati. Kita malah tadi menganjurkan work from home untuk 1-2 minggu ke depan. Jadi kalau tidak ada perkembangan bagus nanti kita lihat. Kita tetap kehati-hatian menjadi utama. Pak Luhut, secara evaluasi secara keseluruhan berarti mudik dapat dikatakan sukses Pak ya? Ya, sangat sukses. Ulang lagi Pak Ya, Luhut. jadi kita tetap tadi untuk Jawa Bali, kehati-hatian kita tetap perhatikan seperti tadi arahan Presiden. Yang kedua, kita juga kita menganjurkan untuk work from home 1-2 minggu ke depan ini. Pengaturannya mau 50% atau berapa persen kita serahkan dengan kantor. Tapi ini dalam konteks tadi kehati-hatian karena kita selama hampir 2 minggu saya kira lebih begitu padat, walaupun sampai hari ini kita belum melihat ada angka-angka kenaikan, tapi tetap kami hati-hati, kita tidak tahu. Jadi kalau nanti setelah 2 minggu dari sekarang kita evaluasi baik, nanti kita tentukan langkah berikutnya. Ya. Evaluasi Pak, berarti sukses ya, dapat dikatakan? Ya sangat sukses kalau saya bilang, tapi kita tidak bisa jumawa dengan ini. And it could happen seperti Amerika, bisa kasusnya tiba-tiba 100.000 kasus per hari. Ya kemarin saya baru dari Amerika, ya rame-rame kita kena Omikron di sana. Ya. Pak Luhut, besok Pak Jokowi ada jadwal ketemu sama Elon Musk, jadi nggak Pak? Apa itu? Pak Jokowi, pas ke US. Oh ya, ketemu. Sekarang lagi kita atur ketemunya maunya di mana jadinya gitu. Karena sekarang timnya Tesla ada di kantor saya, sudah bicara. Tadi kami makan siang, nanti malam besok mereka akan ninjau ke lapangan, akan ninjau ke mana, ke Morowali, kemana-mana itu. Ya. Tadi mereka sangat puas dengan keadaan data yang mereka dapat sampai hari ini. Ya.
tidak euforia yang berlebihan. Kita semuanya harus percepat proses vaksinasi ini dan tetap taat terhadap protokol kesehatan. Terutama memakai masker.